Villa di tengah hujan badai. Malam itu langit mendung, awan hitam menggantung tebal, dan angin berhembus dengan suara menderu. Sekelompok anak muda, Andi, Rina, Bayu, Maya, dan Rizky, berangkat menuju sebuah bukit kecil yang terkenal sering dijadikan tempat camping. Mereka membawa tenda, gitar, makanan, serta semangat liburan akhir pekan. Tak ada satupun dari mereka yang tahu perjalanan kali ini akan membawa mereka pada malam paling mencekam dalam hidup mereka. Kelima anak muda itu tertawa sepanjang perjalanan. Bayu membawa gitar sekali bernyanyi, sementara Maya sibuk merekam dengan kameranya untuk konten vlog. Andi si paling berani memimpin perjalanan dengan penuh percaya diri. Namun, sesampainya di lokasi, langit tiba-tiba berubah. Hujan deras turun disertai angin puting beliung yang mengguncang pepohonan. Tenda mereka tak sempat berdiri, semuanya porak-poranda. "Cepat, cari tempat berlindung!" teriak Andi. Mereka berlari ke arah hutan, menembus pepohonan basah, dedaunan menampar wajah, petir menyambar-nyambar, nafas terengah, tubuh gemetar oleh dingin. Di tengah hutan yang gelap, mereka melihat sebuah bangunan besar, villa tua bergaya kolonial, berdiri sendirian di antara pohon-pohon. Catnya mengelupas, jendela berdebu, dan sebagian atap sudah roboh. "Villa, kok bisa ada di tengah hutan?" gumam Rina. Rizky yang biasanya skeptis berkata lirih, "Daripada mati kedinginan, mending masuk aja dulu." Mereka pun mendorong pintu kayu besar yang berderi pelan. Bau apek dan debu langsung menyeruak. Suasana hening, hanya terdengar suara badai di luar. Di dalam villa, mereka menemukan ruang tamu besar dengan perabotan tua berdebu. Ada lukisan keluarga Belanda tergantung di dinding. Namun wajah orang-orang di lukisan itu terlihat samar, seolah kabur dimakan waktu. Maya menyalakan kamera untuk menerangi jalan. Ketika sorotan kamera bergerak ke arah cermin besar di sudut ruangan, Rina berteriak pelan, "Astaga, tadi ada bayangan lewat." Andi menenangkan mereka. Mungkin pantulan kita sendiri." Namun, sejak saat itu, suasana semakin aneh. Pintu kamar di lantai atas berderit sendiri. Lampu gantung tua yang sudah mati tiba-tiba berayun, meski tak ada angin di dalam. Malam semakin larut. Mereka menyalakan api kecil dari peralatan camping yang sempat terbawa. Saat berkumpul, Bayu berkata, "Villa ini gak mungkin kosong, pasti ada sejarahnya." Rizky membuka lemari tua dan menemukan buku harian berbahasa Belanda. Maya mencoba membacanya, meski tak semua paham, namun dari coretan-coretan terakhir jelas tertulis, "Mereka datang lagi malam ini. Suara tangisan itu tidak berhenti. Anakku ikut bersama mereka. Aku tak bisa keluar. Villa ini menahanku." Mereka semua terdiam. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil menangis dari lantai atas. Rina yang ketakutan memeluk Maya, sementara Andi memberanikan diri naik tangga. Tangga kayu itu berderit setiap pijakan. Di atas, ia melihat sebuah kamar dengan pintu terbuka sedikit. Dari dalam kamar terdengar suara tangisan. Ketika pintu didorong, hanya ada ranjang tua dan boneka lusuh duduk di atasnya. Tangisan berhenti, namun boneka itu berubah posisi, menoleh ke arah Andi. Andi berteriak, lalu berlari turun. Mereka semua panik dan mencoba keluar. Namun pintu utama yang tadinya terbuka kini terkunci rapat. Jendela pun tak bisa dipecahkan, seolah ada kekuatan yang menahan mereka dari dalam. Badai di luar masih menderu, petir menyambar dekat, tapi villa itu menahan mereka tetap di dalam. "Kita terjebak," bisik Maya gemetar. Sepanjang malam, mereka dihantui kejadian-kejadian mistis. Kursi bergeser sendiri di ruang tamu. Suara langkah kaki berlari di koridor lantai 2. Bayangan wanita bergaun putih terlihat sekilas di jendela. Ricky sempat kerasukan, berbicara dalam bahasa Belanda dengan suara berat.
Dalam kerasukannya, Rizky berteriak, "Mereka tidak boleh keluar. Kalian semua harus menemani kami di sini." Andi dan Bayu berusaha menahannya, sementara Rina membaca doa dengan suara gemetar. Maya kembali membuka buku harian itu dan menemukan halaman terakhir tertulis bahwa villa ini dulunya milik seorang bangsawan Belanda yang kehilangan anaknya saat badai besar tahun 1901. Anak itu dipercaya terseret roh hutan dan sejak saat itu villa menjadi terkutuk. Siapapun yang berlindung di villa saat badai akan menjadi pengganti bagi anak yang hilang. Sekitar pukul 3 dini hari, Bayu yang lelah tertidur di kursi. Tiba-tiba tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar namun tidak berkedip. Dari mulutnya terdengar suara anak kecil. "Aku sudah menemukan teman. Aku bawa dia bersama kami." Dalam sekejap, Bayu menghilang dari kursinya. Yang tersisa hanya gitar tua yang senarnya putus sendiri. Rina menjerit histeris. Mereka naik ke kamar di lantai 2. Boneka tua dengan mata hitam masih duduk di ranjang. Maya gemetar membaca tulisan terakhir di buku harian. "Bakar boneka itu, maka roh yang diambil akan kembali. Tapi ingat, tidak semua bisa benar-benar pulang." Andi menuangkan bensin, lalu menyalakan api. Boneka itu terbakar dan jeritan panjang mengguncang seluruh villa. Tiba-tiba, Bayu muncul kembali di sudut ruangan. Tubuhnya kotor penuh debu, wajahnya pucat. Rina menangis. "Bayu, kamu baik." Bayu menatap mereka dengan mata kosong. Lalu perlahan ia terbatuk-batuk, seperti baru saja terjaga dari mimpi buruk. Aku di mana? Aku dengar suara anak-anak. Mereka narik aku ke tempat gelap. Tapi tiba-tiba api itu bikin aku lepas. Mereka semua berpelukan, menangis lega. Setelah boneka habis terbakar, pintu utama terbuka dengan sendirinya. Badai pun reda. Mereka semua segera berlari keluar villa. Namun saat menoleh ke belakang, villa itu masih ada, tapi samar, seakan-akan mulai menghilang di telan kabut. Dari jendela atas, tampak sosok anak kecil berwajah pucat melambaikan tangan. Bayu terdiam lama. "Dia masih ada di sana. Kayaknya dia belum benar-benar pergi." Mereka semua terdiam, lalu berlari hingga keluar hutan. Beberapa minggu kemudian, Bayu mulai sering melamun. Kadang saat malam hari, Rina mendengar Bayu bersenandung pelan, lagu Belanda kuno yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Suara lirihnya terdengar seperti suara anak kecil yang menangis. Gelap,